Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nida Nur Fauziah, anggota kelompok 3. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Jadi, kita ini sebagai manusia mempunyai dua peran penting dalam hidup kita, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita bisa dikatakan sebagai makhluk individu dan kapan kita bisa dikatakan sebagai makhluk sosial? Menurut buku yang saya baca, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan sesuatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Nah, makhluk individu yang kita bahas di sini bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas ataupun kepribadian yang masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang harus kita tekankan di sini adalah bahwa meskipun manusia itu dikatakan sebagai makhluk individu, tetapi manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi manusia tidak bisa hidup sendiri antara lain, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, ketika kita ingin memasak, tapi bumbunya kurang, otomatis kita harus membeli bumbu dapur ke toko sayuran. Lalu terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli di warung tersebut. Yang kedua, untuk membela diri. Misalnya, kita dibully oleh seseorang atau suatu kelompok. Nah, karena kita mempunyai teman yang menurut kita peduli, kita pasti bercerita kepada teman tersebut, dan teman tersebut akan melindungi kita. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan keturunan. Walaupun manusia disebut sebagai makhluk individu, namun untuk menghasilkan keturunan, manusia tetap membutuhkan manusia lain yang biasa disebut dengan pasangan. Lalu, apa aja sih peranan manusia sebagai makhluk individu? Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, dia harus menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, dia juga harus mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dan yang ketiga, dia harus merealisasikan segenap potensi diri baik dari sisi jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk individu harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Sedangkan peranan manusia sebagai makhluk sosial itu yang pertama, manusia melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok lain. Yang kedua, manusia bisa membentuk kelompok-kelompok sosial mereka sendiri. Dan yang terakhir, dari peranan manusia sebagai makhluk sosial yaitu mereka menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan berkelompok. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah sekarang kamu dilema antara hidup sebagai makhluk sosial ataupun sebagai makhluk individu? Nah, pada faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita memang seringkali kebingungan antara kepentingan mana yang harus didahulukan antara kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang di sekitar kita. Itu kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing, apakah kita lebih setuju terhadap pandangan individualisme ataupun pandangan sosialisme. Yang terpenting adalah terlepas dari apapun pandangan yang kita pegang, hal tersebut tidak boleh menimbulkan dampak negatif baik untuk diri kita sendiri apalagi untuk orang lain. Alangkah baiknya jika kita berperan sebagai makhluk individu yang juga bersosialisasi dengan orang lain karena sejatinya kita adalah individu yang tinggal di lingkungan sosial. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.